Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, di dalam kami merayakan Natal, kami boleh memaknai arti kehadiran-Mu, kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya berikan tema berjalan di dalam rencananya. Di antara keempat Injil, Injil Lukas adalah satu-satunya Injil yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan sejarah dunia. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dituliskan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Semua orang diminta melakukan pendaftaran di kotanya sendiri. Kaisar Agustus adalah kaisar pertama pemerintahan Romawi yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan perintah yang akan membawa Yusuf dan Maria pulang ke Betlehem, agar Tuhan Yesus lahir di sana. Betlehem adalah kota kecil yang berada kurang lebih 9 km di sebelah selatan Yerusalem. Kelahiran Yesus di kota Betlehem sudah dinubuatkan sebelumnya seperti tertulis di kitab Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Mungkin kita berpikir mengapa Yesus harus mengalami keadaan yang tidak nyaman atau tidak enak pada saat akan lahir. Mengapa Yesus harus melalui perjalanan pulang ke Betlehem? Tuhan tidak menyediakan jalan yang rata, jalan yang mulus kepada Yusuf dan Maria. Tuhan juga tidak menyediakan tempat yang mewah atau sebuah penginapan yang mewah untuk Yusuf dan Maria. Kalau hal ini kita refleksikan dalam kehidupan kita, mungkin kita akan bertanya, saya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Mengapa keadaan tidak bertambah baik dalam kehidupan saya? Namun kita dapat belajar
dari kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Meskipun Tuhan tidak menyediakan jalan yang rata untuk Yusuf dan Maria, Tuhan memberikan kekuatan kepada Yusuf dan Maria. Malaikat Tuhan datang pada Yusuf melalui mimpi agar tidak takut menikahi Maria. Demikian juga malaikat Gabriel datang kepada Maria ketika mengalami keraguan. Malaikat Gabriel mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, seperti di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-37. Allah tidak memberikan kemudahan atau kenyamanan kepada Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, dalam melakukan rencana dan kehendaknya. Namun Allah mengutus anaknya ke dunia dalam lingkungan yang sederhana. Lahir di palungan, di kandang, bahkan tidak ada sambutan yang meriah untuk kelahiran Yesus. Allah tidak menyediakan tempat yang mahal untuk Yusuf dan Maria. Namun Allah berjanji kepada kita bahwa segala sesuatu yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan ada artinya di dalam rencana Tuhan. Tidak mungkin tidak ada maknanya segala sesuatu yang Tuhan izinkan, karena hal itu menunjukkan bagian di dalam rencana dan kehendaknya. Oleh karena Tuhan senantiasa membimbing kita untuk memahami kehendaknya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita hidup setiap hari dengan iman, percaya bahwa Tuhan yang berkuasa. Ketika kita beriman, bukan hanya percaya saja kepada Tuhan, tetapi juga mempercayakan diri kita kepadanya. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, tidak dijamin kita akan selalu mendapatkan kesenangan dan kenyamanan. Namun Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan dalam kehidupan kami, ada begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Seringkali kami menghadapi sebuah situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan. Biarlah Tuhan dengan iman kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seizin Engkau. Dan kami mau melihat dan kami mau memahami ya Tuhan, makna dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan. Karena itu di dalam kami merayakan Natal pada tahun ini ya Tuhan, kami mau mensyukuri karena Yesus sudah lahir di dalam dunia ini untuk menebus dosa kami. Engkau sudah lahir di dalam hati kami ya Tuhan. Karena itu biarlah kami semakin teguh di dalam iman dan pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat kekuatan dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.